Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radit di sini kembali lagi dalam mata kuliah Muamalah Kontemporer. Di pertemuan kelima ini, kita akan membahas tentang jual beli salam. Untuk itu, simak videonya hingga selesai. Mulai dari pengertian jual beli salam. Jual beli salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh atau belakangan, sedangkan pembayarannya dilakukan tunai. Sekilas transaksi ini mirip jual beli ijon, namun dalam transaksi ini, kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti. Oke, untuk memahami jual beli salam ini, kita mengambil contoh dari pembelian barang secara online. Misalkan kita belanja di Tokopedia, membeli sebuah laptop. Laptop sudah memiliki spesifikasi, sudah memiliki warna yang jelas, memiliki dimensi yang jelas, berapa inch layarnya, dan sudah memiliki harga yang tertera. Nah, transaksi di Tokopedia, kita membayar terlebih dahulu berapa harga laptopnya. Anggap saja mungkin 5 juta. Kita membayar laptop itu dan barangnya ada di Jakarta, sedangkan kita ada di Lombok. Selang 3 hari kemudian, barang itu sampai. Jadi, kita bayar dulu, baru barang dikirim. Nah, itulah contohnya salam. Jadi kita bayar dulu, lalu barangnya langsung dikirim ke kita. Jadi kita nerima barangnya belakangan, kita bayar dulu. Itulah pengertian atau contoh singkat dari salam. Syarat utama dari salam ini adalah barang atau hasil produksi yang akan diserahkan harus dapat ditentukan spesifikasinya secara jelas, seperti jenis, macam, ukuran, kualitas, dan jumlahnya. Apabila ternyata nanti barang yang diserahkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan di awal, maka penjual harus bertanggung jawab dengan cara menyediakan barang sejenis yang sesuai dengan spesifikasi atau mengembalikan seluruh uang yang diterima. Jadi contohnya tadi ya, kita beli laptop di Tokopedia secara online. Ya. Laptop kan jelas spesifikasinya, yang ukuran layarnya 14 in, yang prosesornya Core i5, lalu yang warnanya hitam misalkan, harganya jelas 5 juta. Nah, tetapi saat kita sudah melakukan pembayaran dan barang dikirim, yang datang laptop ukuran 10 in, kita berhak untuk meminta ditukar laptopnya dengan spesifikasi yang benar. Ada beberapa perbedaan antara jual beli salam dengan jual beli biasa, yaitu: pertama, harga barang dalam jual beli salam tidak boleh dirubah dan harus diserahkan seluruhnya pada waktu akad berlangsung. Berbeda dengan jual beli biasa, pembeli boleh saja membayar barang yang dia beli dengan cara utang kepada penjual. Jadi jual beli salam harus dibayar tunai di depan, harus bayar cash di depan. Yang kedua, harga yang diserahkan berbentuk uang tunai, bukan berbentuk cek mundur. Jika berbentuk cek mundur, maka jual belinya batal, karena tidak tercapai tujuan jual beli salam, yaitu untuk membantu produsen. Pembiayaan salam pada perbankan syariah. Di dalam perbankan syariah, bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip jual beli ijon, namun dalam transaksi ini, kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti. Dalam praktik perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau nasabah itu sendiri, baik secara tunai atau secara cicilan. Jadi setelah bank menerima barang dari petani, misalkan
Misalkan bank membeli beras dari petani secara salam. Di sini kan ada akad pertama, berarti akad antara bank sebagai pembeli dan petani sebagai penjual. Nah, seandainya beras itu sudah sampai ke bank, bank tidak mungkin menyimpan beras itu karena bank menjadikan beras itu bukan sebagai inventory ya, bukan sebagai barang simpanan. Tapi bank akan menjualnya lagi kepada misalkan kepada Bulog, pedagang pasar induk atau rekanan lainnya. Nah, mekanisme ini disebut paralel salam. Biasanya dilakukan asal akad yang pertama antara bank sebagai pembeli dan petani sebagai penjual itu sudah sah selesai. Nah, bisa dia buat akad baru dengan rekanan seperti Bulog, pedagang pasar induk atau rekanan lainnya itu. Jadinya bank itu sebagai penjual dan rekanan sebagai pembeli. Jadinya ada dua akad ya, makanya itu namanya disebut akad paralel salam. Oke, demikian penjelasan tentang jual beli salam. Intinya atau kesimpulannya, salam itu adalah jual beli di mana yang pertama pembayarannya dilunasi atau dibayar di muka. Yang kedua barangnya datang belakangan. Yang ketiga barangnya harus jelas spesifikasinya, kualitas, kuantitas, harganya. Tidak membeli kucing di dalam karung. Jika ternyata barang yang disepakati di awal berbeda dengan barang yang diterima, maka penjual harus bertanggung jawab, baik dengan menggantinya dengan barang yang sama spesifikasinya atau mengembalikan keseluruhan uangnya. Di dalam perbankan syariah, biasanya bank bisa menjadi pembeli atau penjual dengan akad salam paralel. Jadi bank misalkan tadi yang saya contohkan membeli beras pada petani beras, itu akad pertamanya. Nanti setelah selesai akad pertamanya, bank boleh untuk melakukan akad kedua dengan rekanan bank lainnya seperti Bulog, pedagang pasar induk atau rekanan khusus lainnya, dan bank itu menjual kepada mereka. Jadinya tidak ada namanya penyimpanan di dalam bank itu. Misalkan berasnya sudah panen, bank itu langsung sudah melakukan menyelesaikan akad yang kedua dengan pihak rekanan seperti Bulog misalkan. Jadinya beras itu tidak disimpan sama bank, jadi langsung ke Bulog. Yang penting akad pertamanya sudah selesai, baru bisa lanjutkan akad berikutnya. Tidak boleh bersamaan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya harap penjelasan singkat ini kita bisa paham dasar-dasar dari jual beli salam ini. Sangat mudah kita pahami dan juga kita kadang baru tahu ternyata jual beli yang selama ini kita lakukan ini adalah salam. Apalagi yang sudah bayar tapi belum terima barang, itu adalah namanya salam. Sekian, alhamdulillah, semoga ilmu yang kita terima bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.